Jadi kesimpulannya tidak semua qalqalah surah itu ada di tengah kalimat, dan tidak semua qalqalah kubro itu ada di akhir kalimat. Jadi tinggal bagaimana syarat-syaratnya yang berlaku di antara dua hukum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum qalqalah, teman-teman. Dimana di sini terdapat huruf dal sukun yang ada di tengah kalimat, kemudian ada huruf dal sukun di akhir kalimat. Nah, bagaimana? Ini termasuk dalam qalqalah kubro atau qalqalah surah. Nah, ini yang akan kita bahas secara detail, teman-teman. Jadi, kita selalu menganggap ketika ada huruf qalqalah yang ada di akhir kalimat selalu dikaitkan dengan qalqalah kubro. Ketika di tengah kalimat selalu dikaitkan dengan qalqalah surah. Ini kurang tepat dan ini juga kurang tepat. Lantas bagaimana yang benar? Nah, pembahasannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita bagi menjadi dua, qalqalah kubro, kok kurbo sih, qalqalah kubro dan qalqalah surah. Ya, qalqalah surah itu tandanya yaitu huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalahnya apa saja tadi? Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ya, huruf qalqalahnya ada ini. Qad bujadin. Nah, termasuk dalam qalqalah surah ketika huruf qalqalahnya atau matinya mati asli. Mati asli itu maksudnya seperti apa? Yaitu sukun, yaitu berharokat sukun. Nah, ini yang disebut dengan qalqalah surah. Nah, dalam konteks ayat di atas ini adalah matinya mati asli atau mati sukun, maka disebut dengan qalqalah surah meskipun dia ada di akhir kalimat seperti itu. Kemudian bagaimana yang disebut dengan qalqalah kubro? Qalqalah kubro itu ketika ada huruf qalqalah, ya, qalqalah, huruf qalqalah yang hidup, oke, yang hidup. Kemudian hidup itu maksudnya seperti apa? Dia berharokat fathah, kasroh, dhamma, ya. Kemudian kasrotain, dhammatain, ya. Kemudian dibaca waqaf, ya, dan dibaca waqaf. Ini syaratnya, huruf qalqalahnya hidup dan dibaca waqaf, maka disebut dengan qalqalah kubro. Contoh, seandainya ini yulad ini ada yuladun, seandainya seperti itu, maka ini ketika diwaqafkan di sini, maka yulad, nah, disukunkan, dalnya disukunkan, kemudian dipantulkan. Maka ketika ini adalah berharokat hidup kemudian diwaqafkan, maka termasuk dalam qalqalah kubro. Nah, seandainya juga kalau misalkan lam yalidun, misalkan ya, kemudian kita terpaksa waqaf di sini, ya, terpaksa waqaf di sini misalkan karena nafas kita nggak kuat, misalkan yalidun, ketika diwaqafkan maka yalid. Nah, seperti itu. Nah, ini juga termasuk dalam qalqalah kubro karena ini syaratnya tadi hurufnya hidup dan dibaca waqaf.
Jadi kesimpulannya, tidak semua qalqalah surah itu ada di tengah kalimat, dan tidak semua qalqalah kubro itu ada di akhir kalimat. Jadi tinggal bagaimana syarat-syaratnya yang berlaku di antara dua hukum ini. Jadi itu pembahasan mengenai huruf qalqalah ini. Semoga ini membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan mengenai hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini. Dan jangan lupa komen juga jika ada yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.